06044, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis telur dan juga komponen-komponen yang terdapat pada yolk, albumen, dan juga kerabang telur. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yaitu produksi ternak unggas yang diampu oleh dosen kami yaitu Insinyur Tati Widianasari SPTMP. Baiklah, kita mulai dari yang pertama yaitu proses biosintesis telur. Kita dapat lihat di sini untuk sintesis yolk itu pada bahan pembentuk yolk itu atau kuning telur itu mengandung kurang lebih 50% air dan selebihnya itu protein dan juga lipid dengan perbandingan yaitu 1:2. Lipid dalam yolk itu berbentuk lipoprotein dengan padatan yolk yang mengandung fosfoprotein yang disebut juga sebagai fosfatid. Ada juga HDL dan juga yolk memiliki karbohidrat berupa polisakarida. Untuk hormon pembentuk pada sintesis yolk itu ada hormon gonadotropin dan juga hormon steroid seperti estrogen dan juga progesteron. Jadi tempat terjadinya itu ada di dalam hati, kemudian nanti akan turun ke infundibulum setelah terjadi proses ke ovarium. Untuk cara kerjanya itu sintesis yolk itu bisa disebut juga dengan vitellogenesis yang prosesnya itu dimulai dengan stimulasi hormonal oleh hormon FSH dan juga LH ya, yang itu merangsang ovarium untuk memproduksi hormon estrogen atau hormon steroid tadi. Jadi estrogen itu memicu produksi proteinnya yang mengikat lipofitelin pada hati ayam betina. Kemudian lipofitelin itu yang mengandung lipid dan juga protein akan membentuk kuning telur atau yang biasa kita sebut yolk. Kemudian lipoprotein itu disimpan membentuk kuning telur atau yolk dengan dalam sel-sel ovarium ini ya. Kemudian diangkut oleh sel-sel telur itu melalui folikel-folikel. Kemudian setelah pecah akan menjadi lipid dan juga protein yang membentuk kuning telur yang kaya nutrisi untuk mendukung perkembangan embrio nantinya jika terjadi fertilisasi. Lalu yaitu yang kedua ada sintesis albumen. Jadi sintesis albumen itu terjadi pada magnum. Untuk bahan pembentuk albumen itu ada 54% ovalbumin, ada 13% ovotransferin, ada 11% ovomucin, ada 8% ovoglobulins, ada juga lisosim sekitar 5,3%, dan juga ada alpha dan beta ovomucin sekitar 1,5 sampai 3,0%. Sisanya itu terdapat seperti mini protein, contohnya seperti ividin dan juga flavoprotein. Untuk hormon yang bekerja pada magnum atau tempat terjadi sintesis albumen itu yaitu ada hormon steroid berupa estrogen dan juga progesteron. Jadi untuk cara kerjanya itu estrogen yang larut dalam lipida akan melewati membran sel, kemudian akan diikat oleh reseptor estrogen. Estrogen yang kompleks dan reseptornya akan membentuk menjadi 5S. Jadi bentuk itu akan membawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, kemudian akan berinteraksi dengan kromosom yang akan menyebabkan gen tertentu itu akan dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA itu akan meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk ditranspantasikan menjadi protein yang spesifik seperti albumin, dan itu terjadi di dalam magnum. Kemudian selanjutnya itu ada sintesis kerabang. Jadi sintesis kerabang ini dibantu oleh vitamin dan juga hormon-hormon ya.
untuk bahan pembentuk pada sintesis kerabang ini berupa kalsium karbonat dengan dibantu oleh hormon steroid dan juga hormon prolaktin. Hormon steroid tadi seperti estrogen dan progesteron. Jadi untuk tempat terjadinya itu ada 3 tempat seperti ginjal, kemudian masuk di ismus, kemudian di uterus. Jadi untuk cara kerja sintesis kerabang telur itu dimulai dengan konversi vitamin D yang menjadi bentuk aktif menjadi 1,25 dihidroksivitamin D3. Jadi hormon steroid dan prolaktin itu terlibat untuk mengontrol aktivitas enzim yang baru saya sebut tadi, yang meningkatkan secara periodik selama fase bertelurnya ayam. Jadi pada aktivitas ini akan mengalami kadar kalsium dalam darah. Jadi selain itu, kelenjar kerabang yang terdapat pada ismus akan memproduksi protein pengikat kalsium yaitu CABP yang berperan dalam transport kalsium. Pada sintesis CABP ini dalam kelenjar kerabang tersebut akan dikontrol oleh vitamin D3 dan juga dibantu oleh hormon steroid yaitu estrogen dan juga progesteron. Jadi faktor-faktor ini penting untuk sintesis kerabang telur dan juga pengaturan metabolisme kalsium. Kemudian selama perjalanan kalsium karbonat di bagian ismus dan juga uterus pada ovido akan membuat kalsium karbonat itu mengendap dan membentuk lapisan kerabang yang kuat pada sel-sel telur yang terjadi yang setelah dari magnum tadi. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke materi kedua, yaitu komponen-komponen apa saja yang terdapat pada yolk, albumen, dan juga kerabang. Oke, komponen yang pertama yaitu komponen pada yolk. Jadi yolk ini menghasilkan lipoprotein yang isinya yaitu berupa protein, lipid, dan protein fosforus. Kemudian pada lipid itu memiliki komposisi berupa netral lipid, fosfolipid, kemudian ada kolesterol juga. Selain itu juga ada komponen berupa air sekitar 20% tadi seperti bentuk yang baru yang tadi kita sebut pada sintesis yolk. Kemudian selanjutnya itu komponen pada albumen. Albumen ini banyak sekali seperti glisin, alaidin, histidin, metionin, penialin, ada tirosin, terus ada triptofan dan sialik. Kemudian ada glukosamin dan juga masih banyak lagi. Baiklah, selanjutnya itu pada komponen kerabang. Jadi pada komponen kerabang telur itu ada banyak, tapi tidak terlalu banyak juga. Seperti hasil sintesisnya itu ada kalsium karbonat, ada kalsium biasa, ada kalium, ada magnesium, ada fosfor, dan juga ada trace mineral seperti seng, tembaga, dan juga besi. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan juga kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri praktikum kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Nun walakolam yauma yasturun, demi pena dan demi apa yang ditulisnya, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.